Andre sudah menyatakan berkali-kali di hadapan majelis hakim, saya ingin cerai yang mulia. Dari kemarin kami tidak menghadirkan anaknya, tetapi anaknya yang memang meminta kepada kami. Tidak ada atas kemauan, anak-anak dipaksa kok, ini ada WA-nya semua. Agenda lanjutan sidang perceraian selebriti senior Andre Taulany dan sang istri, Rian Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin, kembali digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, pada tanggal 11 Agustus 2025 kemarin. Setelah harus tersulut emosi, lantaran sang istri yang memboyong buah hati di sidang sebelumnya, Andre Taulany lagi-lagi harus menemui kenyataan yang sama. Ya, layaknya persidangan sebelumnya, Erin kembali membawa buah hati mereka. Namun yang berbeda, pada sidang kemarin ia hanya memboyong sang putra sulung. Sontak saja, keputusan itu memancing perdebatan sengit di masyarakat. Akan tetapi, kala ditemui pasca sidang rampung digelar, sang putra sulung menegaskan satu hal, yakni kehadirannya bukanlah paksaan dari sang ibunda atau pihak manapun. Ya, ia hadir atas kemauannya sendiri. Dari kemarin kami tidak menghadirkan anaknya, tetapi anaknya yang memang meminta kepada kami. Dan oleh karena itu kalau memang mau ditanyakan, mungkin saya persilakan. Kalau kamu mau jawab silakan, kalau tidak, so privacy ya teman-teman ya, tolong. Ini cuma di bawah hati doang ya, karena aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan. Dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia. Tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu. Mungkin ada cara lain gitu, you know. Saya memang mendapatkan amanah tadi dari Andre pada saat selesai sidang, saya ditelepon. Tolong bang, abang meminta dan menjelaskan kepada teman-teman media, saya sebagai seorang ayah terhadap anak saya keberatan anak saya dibawa dalam konflik ini. Itu permintaan Andre Taulany ya. Dan dia memberikan teguran keras kepada siapapun yang melibatkan anaknya supaya tidak lagi membawa anak-anak tersebut dalam konflik ini. Sebenarnya anak itu kan subjek bukan objek ya. Anak itu bukan bukti tapi emang subjek yang nyata, fakta yang memang anak adalah buah dari cinta kedua orang tuanya, seperti itu. Namun ketika ada sidang perceraian, tentunya anak menjadi satu masalah tersendiri yang harus diselesaikan oleh majelis hakim. Bagaimana pembagian custody anak, bagaimana mereka kemudian menyusun rencana co-parenting ya dan sebagainya, karena dalam sidang perceraian bisa saja ada yang namanya pembagian harta gono gini, juga termasuk bagaimana custody anak ditetapkan, apakah kepada ayah dan kepada ibu. Dan memang untuk keperluan pengadilan terkadang anak juga wajib dihadirkan karena permintaan hakim, walaupun sebisa mungkin sebenarnya anak dihadirkan dalam pengadilan itu sebisa mungkin itu dihindari, dan biasanya ada yang disebut dengan wali anak ya, misal psikolognya atau misalnya perwakilan dari orang yang dianggap signifikan mewakili anak dan sebagainya. Menanggapi pernyataan dari putra sulung Andre dan Erin Taulany, Fahmi Bahmid pun mengungkap cerita yang tak kalah mengejutkan, di mana belakangan baru terkuak bahwa sejatinya kehadiran Nate sang putra sulung diduga bukanlah atas kemauan sendiri, melainkan diduga diminta oleh sang ibunda. Dalam menguak hal tersebut,
Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Andre Taulani tentu memiliki alasan kuat. Pasalnya, Fahmi disebut-sebut memiliki bukti percakapan yang menunjukkan adanya dugaan pemaksaan dari pihak seberang. Lantas, seperti apakah bantahan keras Fahmi Bahmid soal itu? Tidak ada atas kemauan, anak-anak dipaksa kok, ini ada WA-nya semua. Nggak usah lah bikin berita-berita yang nggak benar. Anak-anak itu dipaksa, itu ada WA-nya kok. Yang penting anak-anak itu tidak mau terlibat dan sudah dikatakan titik. Saya tidak mau membahas lagi, anak-anak tidak boleh dilibatkan. Dipaksa dari... Tidak boleh dilibatkan titik. Udah itu aja permintaan dari Andre Taulani. Yang pasti kami penasihat hukum sudah sebenarnya walaupun dibolehkan oleh undang-undang, peraturan, hanya kami memang tidak memberikan dia untuk hadir sesungguhnya. Hanya dia kayak hari ini kita lihat kan, dia tetap menemani ibunya dan saya pikir itu hak dia ya. Saya nggak bisa juga melarang, tapi saya intinya dari penasihat hukum itu tidak membolehkan dia atau melarang dia untuk sebenarnya memberikan kesaksian. Walaupun undang-undang membolehkan memberikan kesaksian. Tidak semua tempat itu adalah ramah anak. Ya, jadi kita tahu bahwa anak memiliki usia tertentu yang punya persepsi tertentu akan satu hal. Makanya ada tempat yang bisa dikunjungi anak, ada tempat yang biasanya dihindari oleh anak. Salah satunya sebenarnya pengadilan merupakan tempat yang tidak cocok untuk anak atau kita bisa sebut dengan kurang ramah anak. Kenapa? Karena di pengadilan itu banyak hal-hal yang sifatnya sudah masif, yang bisa juga banyak hal-hal yang mengandung tekanan, keramaian begitu, atau hal-hal yang sifatnya unpredictable. Karena kita tahu di dalam pengadilan itu pasti akan ada beberapa faktor-faktor yang membuat situasi tidak terlalu kondusif. Misalnya adalah orang yang menonton, kemudian mungkin ada wartawan, atau mungkin nanti ada hakim, ada terdakwa dan sebagainya. Sehingga ketika anak dihadirkan di persidangan, menurut saya itu bisa memiliki satu trauma tersendiri karena melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan usianya. Selain soal karena alasan yang masih penuh teka-teki, kehadiran putra sulung Andre dan Erin Taulani di muka persidangan juga menghadirkan polemik lantaran kuasa hukum dari kedua belah pihak memiliki pandangan yang bertolak belakang tentang hukum yang mengizinkan kehadiran anak di sidang perceraian orang tua. Ya, Sirmanto Laksana Pangaribu selaku kuasa hukum Erin menegaskan bila kehadiran anak diperbolehkan oleh undang-undang. Sementara pihak Andre justru menolak itu dengan tegas. Lantas, seperti apakah penjelasan kedua belah pihak soal pandangan hukum yang mereka pegang? Jadi memang undang-undang membolehkan. Ya, membolehkan anak untuk hadir, malah lebih spesifik anak di atas umur 12 tahun itu boleh memilih dia dengan bapaknya atau mamahnya gitu ya. Menurut hukum, anak itu undang-undangnya dibagi anak dan dewasa. Kalau belum paham tentang anak dan dewasa, belum bisa membedakan, tolong jangan menyesatkan masyarakat. Belajar yang pintar supaya paham apa perbedaan anak, apa perbedaan dewasa. Anak itu adalah seseorang yang tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maksimal umurnya ada 18 tahun. Ya, setelah 18 tahun lebih 1 hari itu bukan anak. Dia sudah tidak dikategorikan sebagai anak, tapi dia belum dewasa. Dewasa menurut KUH Perdata pasal 330 adalah umur 21 tahun atau setelah kawin. Jadi walaupun dia belum 21 tahun tapi dia umur 19 tahun, dia sudah kawin, maka dia dewasa. Ya, yang kemarin 18 tahun dan 15 tahun, jadi cukup umur untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Tadi kita sudah sampai dengar juga bahwa intinya dia menginginkan adanya perdamaian, kedamaian, ya, menjadi keluarga yang baik lagi dan dia menyayangkan hal ini. Kira-kira tadi kita dengar seperti itu. Kalau tidak paham, baca pasal 330 KUH Perdata. Ya, baca kompilasi hukum Islam. Kalau tidak paham kompilasi hukum Islam, tulisannya kompilasi hukum Islam.
Ya, belajar yang pintar supaya tidak menyesatkan masyarakat. Anak-anak jangan dibawa konflik. Tidak boleh anak-anak dibawa dalam konflik ini. Itu permintaan Andre Taulany. Biar Andre Taulany yang bermasalah secara hukum, biar dia yang menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan anak-anak. Di dalam kasus ini, semua anaknya Andre Taulany belum dewasa, sehingga dia tidak boleh melakukan perbuatan hukum, dan sebagai ayah dan kepala rumah tangga keberatan anaknya dilibatkan dalam konflik ini. Dan itu adalah permintaan amanah kepada dia, dan dia memberikan teguran keras kepada siapapun yang melibatkan anaknya supaya tidak lagi membawa anak-anak tersebut dalam konflik ini. Terlepas dari pro dan kontra kehadiran sang putra, sidang lanjutan perceraian Andre dan Erin Taulany kemarin berjalan dengan lancar. Dengan beragendakan pemeriksaan saksi terkait eksepsi kompetensi relatif, baik Andre maupun Erin sama-sama hadir secara langsung di muka persidangan. Sedang eksepsi kompetensi relatif sendiri merupakan langkah yang diminta pihak Erin agar proses persidangan bisa dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengingat tempat tinggal mereka yang berdomisili di sana. Dan pada tanggal 25 Agustus 2025 mendatang, keputusan ini akan diambil majelis hakim. Lantas mungkinkah langkah ini merupakan salah satu cara dari Erin untuk mengulur waktu demi memulihkan keutuhan rumah tangganya? Kak Erin, gimana Kak Erin? Siapa Kak Erin? Pagi. Itu persiapannya mungkin Kak Erin. Pagi Kak Erin, bagaimana? Agenda sidang tadi adalah pemeriksaan saksi terkait dengan kompetensi relatif. Sudah selesai, minggu depan tanggal 25 putusan selah. Apakah Pengadilan Agama Tiga Raksa berwenang atau tidak, kita tunggu pada tanggal 25 nanti. Kalau nanti agenda putusan selah Pengadilan Agama Tiga Raksa dinyatakan berwenang, maka perkara lanjut dengan pembuktian-pembuktian. Salah satunya nanti bukti-bukti tertulis, bukti-bukti saksi, dan seterusnya. Banyak nanti. Nanti kita lihat aja lah. Setelah tanggal 25 saya baru bisa menyatakan saksi-saksi itu akan diajukan siapa saja. Yang jelas berkali-kali Andre dalam sidang menyatakan, yang mulia, saya hanya satu, saya ingin cerai yang mulia. Tadi kami memberikan beberapa saksi terkait mengenai domisilinya beliau, karena ini kita mengajukan keberatan terkait wilayah pengadilan yang memeriksa, karena kebetulan mereka tinggal itu di Jakarta Selatan. Saya rasa itu. Tadi itu agendanya adalah saksi yang diajukan oleh mereka. Kesaksian tadi itu terkait dengan adanya eksepsi kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tiga Raksa yang menyatakan Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang menurut mereka. Sedangkan menurut Andre Taulany, KTP saya ada di Tiga Raksa, KTP termohon ada di Tiga Raksa, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Tiga Raksa. Seperti itulah persoalannya tadi sidang, dan tidak ada pun saksi dari anak-anak, semuanya ditolak oleh majelis hakim dalam persidangan yang sebelumnya. Memang ramai diketahui bahwa hingga detik ini, Erin Taulany masih berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan sang suami. Sehingga muncullah pendapat publik yang menduga bila semua langkah yang ia lakukan kini merupakan upaya demi merealisasikan itu semua. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Andre Taulany menanggapi keteguhan hati Erin? Serta bagaimanakah pula penjelasan dari kuasa hukum Erin soal keinginan sang klien? Disampaikan memang Bu Erin itu memang menginginkan
terjadi keutuhan keluarga lagi, menjadi damai ya, penuh rahmat gitu ya, penuh kasih sayang dan penuh berkat ya. Jadi memang itu tujuan dari mereka ingin bernikah ya, nikah, dan mereka nikah udah sekitar 20 tahun ya, kalau saya tidak salah 19-20 tahun mereka, dan dikaruniai 3 orang anak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Orang mau apa saja silakan, yang jelas di dalam hukum Islam talak itu ada di tangan seorang suami. Titik. Apabila seorang suami akan menjatuhkan talak, ya sudah sah. Tinggal legalitasnya yang harus dipenuhi melalui pengadilan agama. Talak adalah hak dari seorang suami. Manakala seorang suami menyatakan sudah tidak sanggup lagi dipertahankan rumah tangganya, maka itu adalah menjadi hak dari seorang suami untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Tentang keputusan Andre untuk mengajukan gugatan cerai, itu adalah hak mutlak seorang suami untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya. Nggak ada yang bisa menyatukan rumah tangga. Yang bisa menyatukan hanya mereka berdua. Artinya seorang suami istri kalau sudah menyatakan suaminya sudah tidak sanggup, tidak ada yang bisa memaksa. Andre sudah menyatakan berkali-kali di hadapan majelis hakim, saya ingin cerai yang mulia. Ini sebenarnya setiap keluarga punya persoalan ya, dan menurut saya persoalan ini dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Dan memang juga ini ada bicara masalah privacy, jadi saya mungkin tidak bisa terlalu panjang menyampaikan. Tinggal silakan teman-teman menghubungi dari pemohon. Namun yang ingin sampaikan seperti yang tadi kita dengar, bahwa sesungguhnya anak itu dimungkinkan untuk memberikan kesaksiannya. Malah bila lanjut lagi, ketika dia sudah berusia 12 tahun, maka dia diperbolehkan ke persidangan untuk menentukan diasuh oleh ayah atau bapak atau ibunya. Perselisihan yang berkepanjangan, adanya persoalan-persoalan lain yang tidak perlu saya sampaikan, dan itu materi dalam gugatan. Dan itu adalah materi perkara yang akan nanti dalam proses pembuktian. Artinya seorang suami kalau sudah menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga, diteruskan rumah tangganya, ya harus hormati dong. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.